Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ibadah siang sama nih, sepertinya suaranya masih ketinggalan di kamarnya. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Tangannya juga masih ketinggalan kayaknya di tempat sikat gigi di WC. Sekali lagi shalom. Nah, ini baru Jemaat GBK Tarizo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat datang di rumah Tuhan. Biar di pagi hari ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara datang dengan kerinduan, Bapak Ibu Saudara datang dengan hati yang sukacita. Biar di waktu yang singkat ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita fokuskan pikiran kita sejenak hanya untuk datang ke hadirat ya Tuhan. Kita lupakan segala masalah, kita lupakan segala ketakutan, kita lupakan sedikit segala masalah pekerjaan atau maupun di sekolah. Mari kita datang ke dalam hadiratnya Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, sebab Tuhan ada di tempat ini, sebab Tuhan rindu dengar suara anak-anaknya. Kami bersyukur, terima kasih, sebab Kau baik, Engkau sungguh baik di hidupku. Kasih-Mu selalu baru. Merasakan hadirat-Nya. Jangan ada yang berdiam diri. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahan terbaikmu kepada Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Kami datang, kami sujud menyembah-Mu. Haleluya. Thank you, Lord. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, Kau sungguh indah Tuhan. Engkau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. hikmatmu tiada terselami, kasihmu tak terduga. kau sungguh indah, caranya mulia dan angkat tanganmu dan katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat, kami kagum akan Kau Tuhan. Yes, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Angkat tanganmu, katakan, ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, kami kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, beri kemuliaan lebih besar lagi untuk Tuhan kita. Mari sembah, mari sembah Dia. Dia ada di sini, hadiratnya penuh. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, mengalir, mengalirlah. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, Yesus.
Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Oh ya Rabbi ya Rabbi. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus. Panggil namanya yang membawa kemenangan, yang membawa kesembuhan, yang lemah dikuatkan. Holy Spirit mengalir kuasa-Mu. Jangan ada yang terlewat. Rasakan hadirat-Nya, rasakan sentuhan tangannya, rasakan kehangatan pelukan dari Bapa di surga. Oh Jesus, angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Oh Jesus, Jesus, oh sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Senang hati kami menyembah-Mu. Thank you Lord. Kami perlu Kau, kami perlu Kau. Kami agungkan, kami tinggikan. Tiada yang lain, Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Thank you Tuhan buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat tangan-Mu yang selalu memegang tangan kami. Terima kasih buat kehangatan dalam pelukan-Mu Tuhan. Ini anak-anak-Mu yang rindu untuk datang dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biar di pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu. Biar di pagi hari ini kami mau berkomitmen Tuhan bahwa hidup kami adalah penyembahan. Biar kami percaya Tuhan ketika pujian penyembahan dinaikkan, akan ada mujizat baru dalam hidup kami Tuhan. Akan ada pelepasan baru dalam hidup kami Tuhan. Akan ada kesembuhan baru dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang terlalu besar dari segala masalah yang kami miliki Tuhan. Biar di pagi hari ini Tuhan kami juga mau belajar tentang firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu yang terus menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar ibadah ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap lebih lagi memuji dan menyembah nama Tuhan, katakan bersama-sama amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sekali lagi katakan shalom.
Shalom. Saya ini tangannya belum kelihatan lagi nih ya kan. Apa masih di kantong tangannya? Kayaknya enggak kan. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan engkau luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu buah pujian. Terima suka cita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan. Angkat tangannya bersama-sama, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan bersama-sama, terima sukacita, itulah Dan bagi jiwa ku dapat rasakan kasih di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. haleluya. Kami mau bersorak sukacita penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, sebab kita punya Allah yang dahsyat. Bisa tepuk tangan di atas kepala semuanya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, kemuliaan-Nya. Saksikan kebesaran-Nya diceritakan. Nama Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Hey, Allah-Ku dahsyat berkuasa, menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah-Ku dahsyat, seluruh bumi sujud. Sekali lagi, Allah-Ku dahsyat, Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allah-Ku dahsyat berkuasa. Sekali lagi katakan dengan tepuk tangan, Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu Allah-Ku dahsyat berkuasa, sujud menyembah-Mu Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu Allah-Ku dahsyat. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita, sebab Dia Tuhan perisaiku. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu, Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam-Mu Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Katakan bersama-sama, tinggal di dalam-Mu ku aman, tinggal dalam-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Angkat tanganmu, katakan, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh,
janjimu, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mau terus merenungkan firman-Mu. Bukan hanya merenungkan, tapi kami juga mau melakukan firman-Mu Tuhan. Thank you Lord. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. dengan iman katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak, ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan berkenan atas puji-pujian kami yang kami naikkan pada pagi hari ini. Bapak, sebentar kami mau dengar firman-Mu.
nasihat, teguran, ajaran, bahkan apa yang Tuhan mau bicarakan buat kami pada setiap kami pada pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami, supaya kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami serahkan jam pemberitaan firman kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat tim PW, luar biasa ya, sudah mengantar kita, melayani kita dalam pujian. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom semua. Tetap semangat, amin. Wah luar biasa ya. Ya senang sekali bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, di GBI Katarizo. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya banyak anak-anak muda sekarang yang dibanding pagi tadi. Nah Bapak Ibu, akhir-akhir ini perkembangan dunia atau katakanlah kejadian-kejadian dunia ini akhir-akhir ini memang seakan-akan udah aneh-aneh ya, betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi sekarang kalau dulu kita punya anak cowok, punya anak cewek takut gitu ya. Kenapa? Takutnya nanti kalau pacaran, wah nanti kebablasan. Nah sekarang saudaraku kita punya anak cowok juga ngeri saudaraku. Takut juga, khawatir juga. Ya, kenapa? Karena pergaulan sekarang aneh-aneh. Nanti anak cowok yang gagah perkasa malah jadinya melambai saudaraku. Ya, betul Bapak Ibu, serius ya. Ya saya kalau baca data-data saudaraku mengerikan sekali ya. Bahkan anak SD sudah terlibat dalam prostitusi. Wah ngeri sekali. Bahkan anak belasan tahun menikah sama nenek-nenek ya. Bahkan sebaliknya anak cewek yang masih belum akil balik sudah dinikahi oleh kakek-kakek yang umur 70-an. Aneh-aneh saudaraku ya. Bahkan ada satu negara yang sudah disahkan pernikahan LGBT. Ya, kalau tidak menikahkan akan ada hukumannya. Aduh, udah aneh-aneh saudaraku. Ya, memang Alkitab sudah menubuatkan bahwa akan kawin mengawinkan, makan semaunya. Wah, udah aneh-aneh. Nah, saudaraku, hari ini saudaraku saya mau berbicara tentang yang namanya fondasi. Ya, supaya saudaraku begini. Ya, firmannya sederhana tetapi ini boleh menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya boleh bertanya, berapa lama Bapak Ibu sudah jadi orang Kristen? Berapa kali Bapak Ibu sudah mengikuti Natal? Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti Natal 10 kali berarti umur Bapak Ibu dalam kerohanian sudah 10 tahun. Kalau dari kecil Om, dari kecil Pak, berarti sudah sekian puluh tahun sesuai dengan umur Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang menjadi pertanyaan begini, kita betul enggak? Pondasi kita benar enggak di dalam Tuhan? Terutama anak-anak muda nih ya. Anak-anak muda ini sekarang ini godaannya luar biasa. Anak-anak muda jarang sekali bukan tidak ya, tetapi jarang sekali orang yang maunya apa? Instan semua. Kerja mau cepat kaya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, beberapa waktu yang lalu investasi, macam-macam lah ya. Kenapa? Gara-gara tergoda, flexing, menampilkan hidup kemewahan dan sebagainya. Anak-anak muda pengen apa? Pokoknya segala sesuatu pengen cepat instan, pengen punya mobil cepat, nggak bisa saudaraku. Ya, saya sempat ditawarkan juga pada beberapa waktu yang lalu investasi. Saya bilang begini, teman saya, ikut gini-gini. Saya bilang begini, saya cuma tersenyum-senyum ketawa. Saya bilang gini, saya tuh belajar keuangan, saya belajar investasi, nggak ada yang dalam waktu sekejap. Dalam waktu setahun bunganya sampai sekian puluh %, saya bilang begitu. Ya, bunga bank aja cuma berapa? Di bawah 5% setahun. Dari mana ini? Dan ternyata benar, nggak lama rame semua. Banyak yang stres. Ya, anak-anak muda hati-hati. Jaga fondasi imanmu dengan baik. Oke? Jaga fondasi iman kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak-anak, sama, saya juga punya anak 3 saudaraku. Yang besar sudah lulus dari ITB.
Oktober lalu sudah wisuda. Yang kedua kelas 3 SMA, cowok. Yang tadi cewek, cowok, cewek. Nah yang kedua, yang terakhir kelas 2 SMA. Sama saudara. Ya. Dipantau, harus pantau saudara. Kenapa? Ya akhir-akhir ini aneh-aneh lah. Ya. Jadi saudaraku, mari kita belajar untuk kembalikan, kelihatannya sederhana tetapi penting dijaga anak-anak muda kita sekarang. Ya, para pembina rohani juga. Nah saudaraku, siapa yang sudah pernah ke Dubai? Ada yang sudah pernah ke Dubai? Siapa yang mau ke Dubai? Wah puji Tuhan, jadi sesuai dengan imanmu. Saya nggak bilang duitnya ya. Oke, nah Bapak Ibu saudara sekalian, di Dubai ada satu menara yang sangat tertinggi, bukan sangat tertinggi, tertinggi di dunia saat ini. Ya, sangat tinggi sekali. Dan nah ini gambarnya saudaraku ya. Ini sampai saat ini adalah gedung tertinggi di dunia, ya, dan tercatat dalam World Guinness Book of Record. Nah, ya, saudaraku bentuknya segitiga karena memang sudah diperhitungkan arah angin, kemudian wah segala macam. Karena apalagi di gurun pasir, kalau ada badai pasir luar biasa, anginnya besar sekali. Jadi mereka harus betul-betul memperhitungkan konstruksi dan struktur bangunan. Nah saudaraku, saking tingginya, Bapak Ibu lihat ya, bahkan bisa menembus awan, lewatin awan saudaraku. Nah saudaraku, ya gedung ini ada di Dubai, bahkan orang Arab luar biasa. Ya bahkan sudah menganggarkan sekian ratus triliun, mungkin lebih dari 1.000 triliun, akan membangun satu kota baru di tengah gurun pasir. Ya, bahkan laut pun sama dia sudah direklamasi menjadi Palm Beach ya Bapak Ibu tahu semua. Nah, namanya Burj Khalifa. Ya, anak-anak muda tahu ya? Tahu ya? Wah, mengagumkan sekali. Saya pernah ke sana tapi belum pernah kemari. Pernah ke Dubai doang, transit doang. Mallnya aja luar biasa. Bapak Ibu di dalam mall saya jamin Bapak Ibu nggak tahu. Kalau nggak ngelihat jam Bapak Ibu nggak akan tahu itu siang atau malam. Ya, saya pernah transit ke sana 5 jam. Itu tengah malam, itu hampir ramainya ampun-ampun. Ya, nah saudaraku gedung ini tingginya itu lebih dari 800 meter, hampir 1 kilometer menjulang ke atas, luar biasa. Ya, kalau dikira-kira 6 kali Monas. Ya, ada 163 lantai. Ya, itu ada mall, ada hotel, ada perkantoran, semua jadi satu di situ. Ya, pemiliknya adalah Omar Properties. Ya. Kemudian arsiteknya dirancang oleh Adrian Smith ya dan teman-teman. Nah, memulai konstruksi itu tahun 2004. Dibangun oleh Samsung Corporation bekerja sama dengan perusahaan konstruksi di Arab ya, tapi dominannya oleh Samsung ya Korea. Nah, saudaraku, diketahui bahwa Dubai ini mulai dibuka pada tahun 2010 sampai sekarang ya. Nah, yang menarik begini, ya tadi saya bilang bahwa Dubai adalah, Burj Khalifa menjadi gedung yang tertinggi. Konon katanya mau dibangun lagi yang lebih tinggi dari ini, saudaraku. Nah, saudaraku, menarik ternyata begini, saudaraku. Beton yang digunakan untuk membangun gedung itu, saudaraku, setara dengan 100.000 gajah. Oke? Nanti Bapak Ibu ini pembukaan dulu ya, nanti supaya Bapak Ibu mengerti. Oke? Jumlah baja untuk strukturnya saudaraku itu setara banyak, struktur ke atas maksudnya, itu sama dengan 5 pesawat Airbus 380 yang besar. Ya, pesawat Airbus itu ada beberapa macam, nah 380 yang lumayan besar, itu kalau dijejerin itu ada 5. Ya, dan proses pengerjaannya memerlukan kurang lebih sekitar 12.000 pekerja konstruksi. Dan saking tingginya, itu bisa terlihat sampai 95 km. 95 km kira-kira dari Tangerang ke mana Bapak Ibu? Mungkin ke Labuan sana ya. Serang lewat lagi ya. 95 km. Saking tingginya saudaraku. Ya, nah jadi saudaraku, nah ini bentuk konstruksinya seperti ini. Ya, segitiga. Karena memperhitungkan tadi di ketinggian tertentu anginnya besar sekali. Nah saudaraku, yang saya mau bagikan hari ini adalah begini. Ternyata saudaraku sebelum membangun gedung tingginya, mereka memperhitungkan konstruksi atau fondasinya itu dengan sangat detail. Kedalaman berapa, lebar berapa,
jumlah pondasinya ada berapa, sangat detail sekali. Ya, tiang penyangganya ada berjumlah 192. Itu dengan diameter 1,5 meter dan kemudian ditancapkan setelah digali, kemudian ditancapkan lagi ke dalam bumi, paku buminya sampai kedalaman 50 meter. Oke? Lebih dari 45.000 meter kubik untuk coran betonnya saja, untuk fondasinya saja. Oke? Bobotnya itu kurang lebih sekitar 110.000 ton, bukan 110.000 kilo. Ya, berarti kalau tambahan kilo berarti tambah lagi nolnya 3, 110 juta kilo untuk sistem fondasinya. Oke? Dan kemudian menggunakan 330 meter kubik beton dan 55.000 besi beton. Jumlahnya 55.000 besi beton, saudara. Dan menghabiskan 22 jam kerja. Oke? Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi saudaraku begini, yang saya maksud adalah begini. Untuk membangun sebuah gedung yang sangat tinggi, yang menjulang hampir 1 kilometer ke atas saudaraku. Tidak main-main, fondasinya luar biasa, harus diperhitungkan dengan berapa tiangnya, kedalamannya berapa, diameternya berapa, betonannya berapa. Dan saudara tahu, kalau Bapak Ibu baca lebih detail lagi, mereka ngecornya malam hari. Dan kanon katanya dicampur dengan es. Kenapa? Karena kalau siang hari itu panasnya luar biasa mencapai 50 derajat Celcius. Ini namanya gurun pasir. Ya. Jadi saudaraku, artinya begini, yang saya maksud adalah untuk membangun sebuah gedung yang tinggi, pondasinya luar biasa. Oke? Makanya tadi saya di awal bilang begini, kalau saya balikan dengan konteks kerohanian kita hari-hari ini saudaraku, terutama anak-anak muda hati-hati, yang generasi mulai dari generasi Y, X, Y, Z, Alpha, generasi Alpha, sekarang katanya sekarang generasi strawberry. Bapak Ibu tahu ya? Anak-anak muda tahu nggak? Generasi strawberry, kalian ini strawberry. Artinya apa? Dijagain dijagain kelihatan menarik, tetapi ternyata sebetulnya anak-anak muda ini lembut sekali, gampang terluka, gampang meledak-ledak. Kelihatannya biasa, tapi nggak tahu dalamnya ternyata seperti apa. Oke, anak-anak muda sekarang ini dikerasin salah, dilembekin juga jadi bahasa orang Benteng ngelunjak begitu, kira-kira begitu. Jadi serba salah, harus tarik ulur. Betul ya anak-anak muda ya. Jadi saudaraku dengar baik. Tapi hari ini kau dengar firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan bilang begini, taat saja, taat ikutin. Jangan memberontak, ikutin kata mama, kata papa, kata firman Tuhan, kata pembina rohanimu, ikutin aja. Beruntung anak-anak muda di tempat ini punya kakak-kakak rohani, pembina-pembina rohani, orang tua yang mendukung mendukung kalian semua. Amin. Nah, saudaraku, balik lagi ke sini. Jadi fondasinya itu betul-betul harus kuat sekali. Ya, enggak jaminan teman-teman yang pelayanan di sini, enggak jaminan teman-teman yang khotbah atau yang main musik itu kelihatan sudah dewasa, belum tentu. Tadi pagi saya bilang begini, Pak, Bu, dengar baik. Ya, kau bisa lompat-lompat. Ya, kau bisa main musik dengan baik. Saya pemusik juga, saudaraku. Saya dari pacaran sampai sekarang masih main musik. Ya, karena sudah banyak sharing jadi biar anak-anak muda saja yang main. Jadi saya mengerti banget dunia musik, dunia anak-anak musik, saudaraku ya. Terutama di praise and worship. Ya, jadi saudaraku tantangannya luar biasa. Kau bisa lompat-lompat kalau kau kondisimu baik. Kalau nilaimu baik. Kalau hidupmu sehat. Ekonomimu baik. Tapi bagaimana kalau kondisi kita tidak baik? Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat saksikan, saya sehat-sehat begini, kelihatannya sehat, tiba-tiba divonis jantung, saudara. Saya suruh bypass, saudaraku. Ada penyumbatan 6, nggak tanggung-tanggung, saudara. Orang satu aja udah kaget-kaget, saya 6 dan sudah 95%. Coba Bapak Ibu, kalau sudah divonis segitu, Bapak Ibu masih bilang Tuhan itu baik? Lagu tadi bilang, takkan ku ragu, imanku tetap teguh. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau kondisimu baik, kalau ekonomimu baik, kalau kau lulus dengan nilai yang baik. Tapi tiba-tiba kalau bosmu bilang begini, kondisi perusahaan kurang baik. Mungkin bulan ini terakhir ya. Masih bisa bilang Tuhan itu baik nggak? Tapi kalau kita bisa bilang Tuhan itu baik, percaya saya,
Tuhan gak akan biarin kita. Amin. Oke. Betul gak Bapak Ibu? Tanpa terasa 3 tahun kita sudah melewati COVID. Betul gak? 3 tahun persis ya. Maret nih. Maret 2020. Oke. Tapi dengar baik. Ketika kita punya pondasi yang baik dalam Tuhan, kita tertanam kuat di dalam Tuhan. Nah saudaraku, Bapak Ibu juga tahu tentu pohon korma ya. Ini adalah gambar pohon korma. Bapak Ibu, cara menanam pohon korma pun juga enggak mudah saudaraku. Menanam pohon korma itu ditancap dulu pakai tiang semacam tongkat gitu dalam, kemudian bibitnya dimasukin dan kemudian bijinya itu di dalam itu ditindih batu sedemikian rupa dengan berat sekali sampai akhirnya bijinya kemudian bertumbuh dan bertunas. Ketika dia mau menumbuh ke atas ada batu yang menghimpit dia. Karena masih muda kan gak kuat ya. Dia balik ke bawah Bapak Ibu. Ternyata saudaraku dia balik ke bawah terus sampai Bapak Ibu tebak sampai berapa meter? Sampai puluhan meter. Sampai dia ketemu yang namanya air. Sampai dia ketemu yang namanya air puluhan meter sampai ke bawah. Bisa lebih sampai 50 meter saudaraku. Ya, Bapak Ibu boleh cari-cari googling seperti apa sih pohon korma itu. Nah saudaraku, akhirnya sampai ketika dia sampai ke bawah ketemu air, akar ini lama-lama menjadi kuat dan kemudian dia berbalik numbuh ke atas dan menghantam batu yang menghimpit ya itu. Artinya apa saudaraku? Ketika dia tumbuh dan bertunas sampai di atas ini saudara, di atas tanah ini saudaraku. Makanya pohon korma itu satu-satunya pohon yang tumbuh selain kaktus tentunya ya, tumbuh di padang gurun. Dan kuat sekali. Ketika sudah kuat dihantam badai pun, dihantam angin yang kuat pun, dia tetap kuat. Amin. Kenapa? Tapi Bapak Ibu tahu nggak, prosesnya nggak mudah. Tahunan sampai dia tanam sampai ke bawah, kemudian sampai tumbuh ke atas. Ya, kalau Bapak Ibu ke Israel, Bapak Ibu tahu nanti pohon kurma seperti apa. Ya, jadi saudaraku, yang saya mau bagikan hari ini adalah bagaimana kita bisa tertanam kuat di dalam Tuhan. Ya, gedung yang tinggi sekali, sebagian besar dipergunakan untuk membangun fondasi. Ya, demikian juga pohon korma. Sebelum dia tumbuh ke atas, dia ada prosesnya di dalam yang kita tidak pernah tahu. Ya, prosesnya luar biasa. Dan ketika mulai tumbuh dihantam apapun, dia tetap kuat. Oke? Nah, saudaraku, pertanyaan saya buat kita pagi hari ini. Apa perbedaan dan persamaan orang-orang pintar? Ini saudaraku bukan konteks sekolah, ya. Ini konteksnya dengar firman Tuhan. Nah saudaraku, apa persamaan orang pintar dan orang bodoh? Saudaraku, kalau saya sedang bicara hari ini, sedang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya bilang saya tidak tahu mana orang bodoh dan orang pintar. Ini contoh saudaraku ya, ilustrasi. Jangan marah sama saya, jangan tersinggung sama saya, bukan. Ya, saudaraku, kalau saya sedang bicara sama Bapak Ibu sekalian di depan Bapak, yang apa golongan yang baik? Oke, artinya begini, semua sama-sama mendengar. Dan perbedaannya adalah apa? Bapak Ibu dengerin saya atau enggak? Itu pertanyaan. Kemudian dengerin doang, ngerti apa enggak? Itu persoalan. Ya, jadi perbedaannya adalah begini. Sama-sama dengar, ya semua sama dengar. Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi perbedaannya adalah antara orang pintar dan orang bodoh adalah bagaimana ketika dengar firman Tuhan ini ngerti apa enggak? Ketika mengerti melakukan firman atau enggak? Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mati ya. Oke. Nah, saudaraku, orang bodoh adalah orang yang tahu tapi enggak mau tahu. Bapak Ibu tahu? Tahu sih. Tapi enggak mau tahu. Salah satunya adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ini kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Oke, ini konteksnya orang pintar dan orang bodoh ya, bukan di sekolahan ya. Jadi saudaraku, Bapak Ibu dengar, sama-sama dengar. Iya. Bapak Ibu sudah jadi orang Kristen lama? Iya. Tiap minggu kebaktian? Iya. Pelayanan? Iya. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah kita mau dengerin firman Tuhan dan kita ngerti kemudian kita melakukan atau enggak? Ya. Nah, saudaraku, ada satu perikop di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49.
Dikatakan begini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Ini adalah perumpamaan tentang dua macam dasar. Oke? Kalau saya misalkan Tuhan Yesus sekarang, ya, saya bilang sama jemaat, Tuhan, Tuhan, setiap pagi kamu berdoa, panggil Tuhan, Tuhan. Setiap apapun lagi susah kamu panggil aku Tuhan, Tuhan. Saudaraku, coba kalau digituin, sedih gak kita Bapak Ibu? Oke, lanjut. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Kalau Bapak Ibu dengar perkataan Tuhan dan Bapak Ibu melakukannya, sama seperti orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Oke? Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Dan ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudaraku begini, kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan hari ini dan kau melakukannya, sama Tuhan bilang gini, sama seperti orang yang mendirikan bangunan di atas batu. Artinya apa? Punya fondasi yang kuat. Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu gempa Cianjur ya, betul ya, ribuan rumah terkena dampaknya, ya, terkena dampaknya. Kenapa saudaraku? Karena hampir sebagian bukan rumah yang permanen, rata-rata semi permanen. Terbuat dari ya sederhana lah ya, namanya di desa. Tapi saudaraku lihat, artinya gini, Tuhan pengen ingatkan kita hari-hari ini, ya. Tuhan pengen kita diingetin, hey, bagaimana kehidupan kerohanian kita, bagaimana fondasi iman kita. Saudaraku tadi saya bilang, sorry saya ulang, ya kalau kondisimu baik kau bisa bilang Tuhan itu baik, tapi anak-anak muda terutama, bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Jangan gara-gara pacar kau pindah agama. Betul? Jangan gara-gara takut gak ditemenin, kau mungkin seakan-akan anak dunia ini seakan-akan semakin bergeser. Gak apa-apalah dosa kecil, gak apapalah ya begini mami papi kuno, ini gak apapalah gini-gini. Betul gak Bapak Ibu? Amin. Dan saudaraku dengar, fondasi kita hari-hari ini harus kita perkuat lagi. Saya ingatkan lagi buat kita semua. Ya. Jadi saudaraku, Lukas 6 ayat 46-49 berkata tentang dua macam dasar. Bagaimana orang yang mendirikan rumah di atas pasir dan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Jadi saudaraku begini, saudaraku kalau mengerti konteksnya, ini Tuhan Yesus bicaranya keras sekali. Dikatakan begini, mengapa kamu berseru kepadaku? Mengapa? Kenapa? Berdoa tiap hari. Pelayanan tiap minggu, bahkan dimanapun kita bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bahkan dalam ayat yang lain berkata begini, kau bernubuat demi namaku, kau bersaksi demi namaku, kau menyembuhkan demi namaku, tapi aku tidak kenal kamu. Waduh, serem gak Bapak Ibu? Ngeri ya? Jangan-jangan saya juga ditolak nih. Jangan-jangan, ngeri sekali loh saudara. Oke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngerti konteksnya ini, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Dalam terjemahan bahasa Inggris, bukan yang berbahagia tapi blessed. Orang yang sangat diberkati adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dan menjadi pelaku firman. Saudaraku, bukan saya yang ngomong, tapi Tuhan Yesus yang ngomong. Nah hari ini yang saya mau tekankan poinnya adalah bagaimana fondasi kehidupan kita supaya kita mengerti dan tiap hari kita dengar firman Tuhan. Tiap minggu kita dengar firman Tuhan. Ya, setiap saat kita kapan aja kita bisa dengar. Mau YouTube kah, mau renungan macam-macam, bahkan di WA group juga pasti banyak. Tapi menjadi persoalan apakah kita menjadi pelaku firman atau enggak. Oke? Ya. Saudaraku, kenapa? Karena mengerjakan firman Tuhan inilah yang disebut dengan tindakan iman. Ya, betul nggak Bapak Ibu?
Saudaraku kalau dengar cerita Yusuf, ya, cerita Daud, bahkan Musa, ketika dia diperhadapkan ada satu masalah, dia tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego, ya, diperhadapkan satu masalah, taruhannya nyawa loh, ya. Kalau nggak nyembah dewa, masuk dapur api nih. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, ya, enggak apa-apa, saya tidak akan menyembah Allahnya Tuhanku. Sekalipun Tuhan kami yang kami sembah tidak nolong pun, kami tetap tidak akan menyembah dewanya Tuhanku. Wah, gitu. Keren banget tuh ya. Benar gak Bapak Ibu? Fondasi imannya luar biasa. Daud, Musa bahkan diperhadapkan pada satu situasi yang luar biasa. Di depan laut, di belakang tentara Mesir. Tapi ketika Tuhan gimana nih? Ketika melangkah, nyentuh kakinya air laut langsung sedemikian sehingga tiba-tiba terbelah. Tindakan iman, saudaraku. Mengerjakan firman Tuhan itu yang disebut dengan tindakan. Dan saat iman itu dikerjakan atau dilakukan, maka kuasa firman itu nyata. Ya, amin Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang udah pernah ke Mesir belum? Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu ke Mesir biasanya Bapak Ibu pasti biasanya akan diajak ke satu tempat namanya Gereja Mokatam atau gereja sampah, bahasa Indonesia gereja sampah, di mana gereja itu dipahat dari gunung batu. Jadi Bapak Ibu gunung batu dipahat, kemudian turun ke bawah, bukan kayak bioskop turun ke bawah begitu. Itu kapasitas sampai 20.000. Ya Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube Gereja Mokatam. Dan konon katanya gereja itu atau gunung batu itu berpindah ketika sekumpulan orang berdoa dengan mengimani bahwa punya iman sebesar biji sesawi saja dia akan memindahkan gunung. Dan mereka berdoa dan gunung itu benar-benar pindah, saudara. Dan kemudian itu di Mesir itu jadi yang namanya gereja Mokatam. Saudaraku bisa bayangin ketika iman itu bekerja luar biasa. Ya. Ada pernah terjadi di Mesir. Ya, nanti Bapak Ibu kalau nanti ke Israel, Bapak Ibu pasti biasanya akan di Mesir ya, bukan Israel ya, Israel Mesir. Kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Pak Bu, kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan hari ini dan cuma manggut-manggut tapi kita nggak pernah jadi pelaku firman. Tuhan bilang begini, kita menipu diri kita sendiri. Ya, saudaraku, mungkin Bapak Ibu mungkin sudah bekerja tapi tidak dihargai, nggak apa-apa. Sudah berbuat baik tapi masih difitnah, Tuhan bilang begini, berdoa bagi mereka. Nggak apa-apa, betul nggak Bapak Ibu? Mudah? Enggak. Betul nggak? Nggak enak? Iya. Tapi firman Tuhan bilang begini, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Amin. Tuhan bilang gini, taat saja, ikutin aja prosesnya. Tapi kita lagi diajar untuk menjadi pelaku firman. Oke? Nah, Ayub 22 ayat 3 berkata begini, apakah ada manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau benar? Atau ada keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Artinya begini saudaraku, Tuhan berfirman, Tuhan kasih pilihan sama kita, silakan kau yang tentukan. Tuhan kita nggak pernah maksa loh, ya. Tuhan kita nggak pernah maksa, tapi Tuhan kasih pilihan karena setiap manusia punya yang namanya free will. Makanya Tuhan bilang begini, emang ada untungnya kalau engkau hidup saleh, atau ada untungnya kalau engkau hidup benar? Tuhan nggak pusing, tapi Tuhan mau. Mari, ya apalagi tadi firmannya begini, aku mengasihi engkau Yesus. Siapa yang mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangannya, siapa yang mengasihi Tuhan? Alkitab bilang begini Pak, Bu, dengar baik. Tuhan bilang loh, bukan saya ngomong. Kalau kau mengasihi aku, maka kau akan melakukan semua perintah-perintahku, betul ya? Betul nggak Bapak Ibu? Tuhan lagi yang ngomong, bukan saya. Jadi saudaraku, hari ini saya mau mengingatkan kita semua, biar firman Tuhannya juga buat saya juga Bapak Ibu. Oke? Firman Tuhannya sederhana, tapi mengingatkan kita supaya kita menjadi pelaku firman.
Mudah? Enggak. Tapi Tuhan firman ketika kau taat saja, ikutin aja prosesnya Tuhan. Oke? Kenapa? Karena saudaraku selama kita di dunia ini ya, kita akan tetap bertemu yang namanya tantangan, godaan yang tentu dapat menggoyahkan keimanan kita. Yang tentu dapat banyak tantangan lah yang kita hadapi. Oke? Terutama anak-anak muda, hati-hati. Ya. Kalau kau punya iman, percaya masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Jangan takut. Ya. Mungkin teman-temanmu sudah flexing. Ternyata aneh-aneh saudaraku ya. Enggak tahu dapatnya dari mana. Betul enggak? Flexing. Ya, pamer-pamer. Oke, nah saudaraku ada satu cerita film anak-anak saudara ya. Who's afraid of the big bad wolf? Ya. Siapa yang takut sama serigala nakal gitu ya. Jadi judulnya Three Little Pigs. Ini sebetulnya awal mula dirilis film kartun ini 1 abad yang lalu ya, sekitar 1890-an dan kemudian dirilis ulang oleh yang namanya Walt Disney dan ya dikemas dengan agak sedikit modern. Nah saudaraku ceritanya begini saudara. Ceritanya adalah seorang mama babi ya, kemudian melepas kepergian 3 anaknya karena 3 anaknya ini sudah dianggap dewasa. Karena yang bikin orang barat saudaraku ya, karena tradisi orang barat sudah umur 17 mereka boleh bebas menentukan hidupnya sendiri. Dan kemudian 3 ekor anak babi ini saudaraku, kemudian dia merasa dunianya bebas, terbuka. Ternyata dunia itu begini ya. Dan kemudian akhirnya mereka berpisah dan kemudian mereka membangun yang namanya kandangnya sendiri, rumahnya sendiri. Babi pertama dia membangun rumah hanya dalam waktu 2 hari jadi. Dari apa? Dari pohon, dari daun-daun jerami, bentaran jadi. Yang kedua, anak babi yang kedua dia bangun rumah dari ranting-ranting. Ya seminggu lah kira-kira begitu. Nah anak babi yang ketiga dia membangun dari beton. Ya, ini ceritanya benar saudaraku, ada saudaraku ya. Nanti Bapak Ibu boleh cari-carilah di YouTube ya. Who's afraid of the big bad wolf? Nah saudaraku yang ketiga dia membangun agak lama, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ya, sampai satu ketika ternyata saudaraku rumah ini kan menjadi tempat perlindungan mereka. Karena mereka sudah masing-masing dianggap sudah dewasa. Nah saudaraku apa yang terjadi satu ketika seekor serigala mengamati dan mau memangsa si anak babi ini. Ya, dan saudara tahu kemudian serigala ini datang ke anak babi yang pertama. Dan cuma ditiup doang, rumahnya roboh saudara. Ya, karena terbuat dari jerami. Ya, dan kemudian anak babi ini lari terpirit-pirit dan dia ketakutan sekali karena dia mau dimangsa, mau dimakan sama serigala. Dan kemudian dia lari ke kakaknya yang nomor 2. Ternyata dikejar dan kemudian yang kedua pun sama. Ya, dia bangun rumahnya dan kemudian ditiup juga. Ya, roboh juga. Kenapa? Dari ranting. Dan yang tersisa hanya apa? Hanya pintunya saja. Berdua mereka kocar-kacir, mereka ketakut sekali. Ya, mereka nahan dan mereka lari tunggang langgang lari ke kakaknya yang ketiga. Ya. Dan saudaraku serigalanya mau menerka, mau niup, nggak roboh-roboh rumah. Ya dari beton kan tadi karena bangunnya berbulan-bulan. Nah saudaraku singkat cerita akhirnya serigalanya itu masuk ke cerobong asapnya. Dan singkat cerita cerobong asap ternyata kepleset jatuh dan di bawahnya sudah disiapkan kuali. Saudaraku ini cuma cerita aja, cerita anak-anak ya, cerita anak TK. Nah saudaraku apa yang kita dapat pelajari? Artinya begini saudaraku. Bagaimana kita menentukan membangun fondasi kerohanian kita, membangun rumah kita terbuat dari apa? Betul nggak Bapak Ibu? Saudaraku rumah itu kelihatan bagus tapi belum teruji kalau belum ada banjir, ada badai belum teruji. Kerohanian kita semua pasti bagus, belum teruji Pak. Oh saya sudah 50 tahun jadi orang Kristen, belum teruji sampai ada masalah, betul nggak Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi masalah, samalah seperti kemarin kita 3 tahun. Saya berpikir dari sisi yang positif, ya. Covid itu bagus juga untuk memfilter anak-anak Tuhan. Halo, amin Bapak Ibu.
Bagus juga untuk mempraktekkan iman yang kita ini setiap hari. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, yang ternyata memang dimanfaatkan untuk, mohon maaf dalam tanda kutip, untuk jadi males-malesan tambah males. Bro, you nggak ke gereja bro? Online. Bro, you nggak ke gereja bro? Zoom. Halo? GBK Tariso nggak ada ya? Enggak. Ini tempat saya, saudara, tempat saya. Oke, bagus untuk memfilter loh. Serius. Bagaimana yang benar-benar ngandalin Tuhan, bagaimana orang yang hidupnya ketakutan. Tadi saya bilang, ya bisa jingkrak-jingkrak, bisa lompat-lompat. Tuhan baik, ya Tuhan baik, karena kondisimu baik. Tapi bagaimana kalau kondisi nggak baik? Oke? Sama yang nggak kelihatan kita takutnya setengah mati. Iya, saya mohon maaf juga saya nggak pakai masker saudaraku ya. Karena sekarang masuk mall sudah nggak pakai masker, sudah nggak ada scan segala macam. Ya, karena Pak Jokowi juga sudah bilang, dan kita percaya bahwa ini sudah hilang lah ya. Amin, Bapak Ibu. Oke, mohon maaf ya. Jadi saya nggak pakai. Jadi saudaraku, orang yang sedang membaca firman itu sedang membangun fondasi. Ya, makanya tadi lagunya tadi, ku renungkan firman-Mu. Terus? Terus? Benar gak nih? Halo, yang senyum-senyum tahu nih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku cuekin. Enggak juga saudara. Oke Bapak Ibu. Saudaraku, sederhana firman Tuhan hari ini, tapi mengingatkan kita, mengajar kita, bahkan mungkin menegur kita. Amin. Jadi saudaraku, gimana caranya membangun fondasi iman kita? Baca firman, bikin hubungan yang baik dengan Tuhan, berdoa, baca firman lah. Nggak ngerti, nggak apa-apa, baca terus. Apalagi kitab imamat, ya, kitab bilangan. Waduh, isinya apa? Hitung-hitungan, tata cara. Puyeng saudaraku dengarnya, ya. Nggak apa-apa, oma, opa, tante, om, Bapak Ibu Saudara sekalian, baca aja. Baca aja nggak apa-apa, nanti Tuhan yang kasih firman buat kita. Saudaraku, problem kita nggak tahu tiap hari. Tapi yang menjadi persoalan adalah Tuhan pasti akan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Oke? Nah, pertanyaan, terbuat apa fondasi kita hari ini? Dari kayu kah? Dari jeramik kah? Atau dari batu? Amin? Ya. Saudaraku tahu nggak? Beberapa waktu yang lalu kalau ya tadi saya bilang menjadi filter. Banyakan yang komplain itu, mohon maaf ya, saya bilang mohon maaf. Yang komplain itu pada saat COVID, yang ribut gereja tutup apa? Pelayan. Mohon maaf ya. Saya ngobrol dengan beberapa gembala saudaraku, yang banyakan komplain atau banyakan yang ketakutan gitu ya. Aduh, sayang sekali padahal. Nah dari situ kita tahu, oh ternyata cuman pelayanan tok. Cuman sekedar rutinitas. Nah saya percaya di sini nggak ada ya. Tetap percaya bahwa iman kita itu menentukan kadar kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah orang yang percaya harus percaya pada perkataan Yesus dan membangun rumah imannya di atas dasar daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah fondasi kita. Ya, jadi saudaraku, inti dari kesimpulan daripada khotbah Tuhan Yesus tentang dua macam dasar tadi, membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Tuhan pengen sebetulnya begini, hey, yang dengerin bukan sekedar dengar, tapi menjadi pelaku firman. Oke? Kenapa saudaraku? Bapak Ibu tahu ya, 12 murid aja ring satunya Tuhan Yesus. Ya, sama. Yudas berkhianat. Petrus juga sama. Petrus apa? Menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi ketika dia diubahkan, dahsyat, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Amin. Nah saudaraku, hari ini juga buat kita semua. Bapak Ibu dengar firman Tuhan hari ini. Ya, Bapak Ibu dengar firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, saya diingetin, ampun, saya nggak mau lagi bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ampun Tuhan, saya nggak mau lagi malas-malesan. Tuhan, pokoknya apapun yang terjadi, seperti lagu yang tadi dinyanyikan. Oke? Jadi intinya adalah begini, Yesus menekankan pada dua hal, yaitu apa? Dengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Gimana caranya bikin fondasi yang bagus? Baca firman. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, saudaraku sekali lagi memang gak mudah. Kenapa? Karena ketika kita difitnah Tuhan bilang apa? Doain mereka. Ketika lagi gak enak, udah taat aja sama Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Kalau belum waktunya berarti belum indah. Oh, ikutin aja pokoknya firman Tuhan. Percaya saya firman Tuhan gak salah. Ya, walaupun sekali lagi gak enak. Walaupun sekali lagi akan sangat sulit dan susah diterima oleh otak kita nih. Tapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi fondasi kita bangun yang kuat. Anak-anak muda, jangan kau tergoda sama dunia, ya. Ya, iman kita mengalahkan dunia, bukan menjadi sama dengan dunia. Tetapi apa? Iman kita dibangun untuk mengalahkan dunia. Amin Bapak Ibu. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Diberkati firman Tuhan hari ini. Kalau diberkati tepuk tangan. Oke, saya undang teman-teman pemain musik. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biar ini boleh menguatkan kami Tuhan. Boleh menegur kami, boleh mengajar kami. Supaya kami punya fondasi yang kuat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa ketika kami menjadi pelaku firman, kami sama seperti orang mendirikan rumah di atas batu. Apapun badai yang menghantam kami tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Tetapi jangan kami menjadi seperti orang yang bodoh. Yang kami mengerti, kami tahu dan kami dengar firman Tuhan, tapi kami tidak menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang terus akan menyertai, yang akan memimpin, memberkati kami, memberikan kekuatan dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami serahkan sebagai ke dalam tangan Tuhan. Bapak memberkati seluruh tim pelayan yang ambil bagian dalam ibadah dari pagi hingga saat ini, ibadah 1 dan 2. Berkati mereka dengan seluruh talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Berkati juga Bapak Gembala, tim penggembalaan yang ada, beserta keluarga, beserta seluruh ketua-ketua komisi, koordinator. Kami percaya Tuhan juga memberkati. Bahkan kami memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Segala permasalahan mereka kami percaya Tuhan yang turut campur di dalamnya. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang memateraikan, Roh Kudus yang memateraikan firman Tuhan ini. Dan biarlah tetap bertahan di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih kepada Pastor Daniel atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan untuk Tuhan. Bisa dipersiapkan amplop berwarna kuning dan juga berwarna birunya. Bapak Ibu Saudara bisa mengisi di kotak sebelah kanan dan juga kotak sebelah kiri saya. Kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Baik, sebentar kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan untuk-Mu, biar apa yang kami miliki ini itu semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan
guna tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 26 Maret 2023. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silahkan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah anak atau Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9.15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Mari hadirilah ibadah terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 29 Maret 2023. Jam 19.30 malam. Ibadah diadakan hanya secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Bagi para pelayan Tuhan GBI Katarizo, mari persiapkan diri kita untuk hadir di ibadah DKP, doa komitmen pelayan, diadakan Sabtu depan tanggal 1 April 2023. Hanya secara tatap muka bertempat di gereja. Pertemuan kelas katekisasi baptisan selam diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 malam, bertempat di gereja. Mari bagi peserta baptisan untuk mempersiapkan diri mengikuti kelas ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat gereja. Mari persiapkan diri kita untuk datang beribadah di ibadah raya minggu depan tanggal 2 April 2023 jam 7 dan 9 pagi. Diadakan secara onsite di gereja. Ibadah disertai adanya perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Bagi kaum wanita Allah, hadirlah ibadah WBI Katarizo Sabtu depan tanggal 1 April 2023 jam setengah 4 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Mari jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang memberkati kaum wanita Allah. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudari Mariani Susanto dan Ibu Kristina Purbautia. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Diingatkan kembali bahwa hari Sabtu tanggal 1 buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan ada DKP, ya, doa komitmen pelayan jam setengah 6 pagi. Baik, saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri, kita akan menutup di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kalau saat ini Tuhan kami boleh datang ke tempat ini untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, semua karena
anugerah dan kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang terlebih dulu telah menyelamatkan kami Bapa. Bahkan hari ini Tuhan, kalau kembali firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, bagaimana supaya hidup kami boleh tertanam kuat di dalam Kristus ketika kami memiliki pondasi iman yang kuat Tuhan, di mana kami mau selalu untuk mendengarkan Tuhan setiap firman yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami, dan untuk hamba-Mu juga Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Hendra, biarlah Tuhan tambahkan hikmat-hikmat Allah Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat semua para pelayan-pelayan-Mu yang terlibat pada minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati hidup kami Tuhan, hidup kami ini untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang mencurahkan setiap berkat-berkat yang berkelimpahan ke dalam kehidupan kami semua. Bapak, saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang Tuhan boleh tambahkan usianya. Kami berdoa buat Saudari Mariani Tuhan, dan juga buat Ibu Kristina. Biarlah panjang umurnya Tuhan, kesehatan Tuhan berikan ke dalam hidup mereka. Segala kebajikan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti Tuhan. Dan segala cita-cita, masa depan yang penuh pengharapan, biar Tuhan taruh dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami saat ini juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, mungkin yang saat ini tidak dapat hadir di tempat ini Tuhan. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tapi biarlah Tuhan kalau yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Kalau yang berbeban berat, mari Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kemampuan Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bawa Indonesia dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah cawan kasih Tuhan boleh tertuju buat Indonesia. Berkati untuk setiap para pemimpin-pemimpin Tuhan, bahkan sampai kepada para pejabat-pejabat yang baik yang ada di pemerintahan pusat maupun sampai kepada pemerintahan daerah. Mari Tuhan taruh hati yang takut akan Tuhan di dalam mengelola setiap roda pemerintahan ini Tuhan. Dan kami berdoa juga secara khusus buat pemerintahan Provinsi Banten ini Tuhan. Mari Tuhan lawat Banten Tuhan, menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kalau masih banyak daerah-daerah yang mungkin masih terasing Tuhan untuk susah dimasukin penginjilan, mari Tuhan beri hati yang tetap Tuhan kuat di dalam Engkau. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami Tuhan sebagai buat seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang menginjil ke daerah-daerah yang terdalam Tuhan. Mari Tuhan taruh hati keberanian, kemampuan kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung dunia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah untuk gereja-Mu juga Tuhan. Kami percaya gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjadi gembala agung kami Tuhan. Kami percaya biarlah gereja ini boleh menjadi tempat di mana kami boleh belajar, mendewasakan setiap kami Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi ke setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah tuntunan penyertaan-Mu Tuhan menimbakan kami sampai di rumah. Baiklah saudaraku, sebelum kita pulang, marilah kita siapkan hati kita dan arahkan tangan kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.